Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat dua mata di seluruh Nusantara dan juga di seluruh mancanegara. Mudah-mudahan malam ini keberkahan dari Allah selalu dilimpahkan kepada kita semua sehingga hidup kita menjadi bermanfaat untuk diri kita khususnya dan juga untuk seluruh makhluk di alam semesta ini. Nah, sahabat dua mata, kali ini saya berada di depan kediaman salah seorang tokoh spiritual dan juga tokoh budayawan yang tidak asing yang berada di telatah Majapahit. Nah, kita sekarang berada di daerah Trowulan ya, di mana dulunya Majapahit itu pernah jaya di eranya di tempat Trowulan ini. Untuk itu, kalau sahabat dua mata ingin tahu siapa sosok beliau ya, kita masuk ke kediaman beliau. Mudah-mudahan beliaunya ada di rumah dan mudah-mudahan beliau berkenan ya untuk kita obrak-abrik ya barang-barang yang dimiliki oleh beliau. Karena nih ya sahabat dua mata, beliau itu mempunyai koleksi pusaka-pusaka yang sangat istimewa dan mudah-mudahan kita diperkenankan untuk mereview ya koleksi-koleksi pusaka beliau. Nah, dan kita nanti akan mengacak-acak kediaman beliau karena kediaman beliau ini sungguh begitu sentuhan seni dan arsitekturnya itu sungguh menakjubkan ya nih. Ini termasuk kearifan yang ditinggalkan oleh leluhur-leluhur kita pada zaman dahulu khususnya Majapahit ya. Ini tepat di tengah ya, di bagian tengah ini ada pintu masuk yang tadi pintu utama ya, kemudian ini pintu kedua masuk ke lokasi di mana kediaman beliau berada. Untuk itu yuk saksikan ya. Assalamualaikum, Rahayu. Ada nih kayaknya. Ngapunten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rahayu. Rahayu sareng dumadi. Wonten Ki ngapunten wonten dalem Ki Tunggul Sujamane. Nggih, wonten. Monggo. Nggih, ngapunten nggih. Monggo. Nah, sahabat dua mata, kita sudah diperkenankan untuk memasuki kediaman beliau dan di sini saya didampingi oleh kali sinten jenengan? Kula Arifin. siapa? Arifin. Ya. Selaku apa di sini? Pembantu. Oh, ini khotam dari Ki Tunggul Sucomane ya. Maksudnya khotam itu beliau adalah yang mengabdi di sini ya. Oh, di situ nggih. Assalamualaikum, Rahayu. Ngapunten. Ganggu niki. Ganggu mboten? Mboten. Monggo. Monggo. Nah, ini tidak asing lagi ya, teman. Kacalaman. Tokoh budayawan asli original ya. Monggo. Kayaknya lagi asik ngobrol apa ini tadi? Alhamdulillah. Nggih, ngaten niku. Maaf sebelumnya nih ganggu enggak tadi? Iya, nggih. Ganggu mboten? Mboten. Kayaknya tadi saya lihat lagi asik ngobrol nih. Iya. Kira-kira kalau boleh ikut tahu itu ngobrol apa nih? Ini tadi secara kebetulan saja, jadi biar tidak tidur sore-sore. Oh, tidak tidur sore-sore. Iya, mumpung Kamis malam Jumat. Oh, mumpung hari Kamis malam Jumat. Malam Jumat, gitu. iya. Apa emang biasanya malam-malam gini tuh pasti ya? Enggak, biasanya saya sunah Rasul. Oh gitu ya. Wah ini Tapi sahabat ini ya. iya, kebetulan aja karena ada sedulur-sedulur ini. Jadi sunah Rasulnya dipending dulu. Oh, dipending apa memang terganggu? Enggak, diawali. Oh, diawali iya, gitu diawali ya. dulu. Diawali aja. Nih ya sahabat dua mata ya. Iya. Inilah tokoh
yang saya jelaskan tadi. Ya, beliau adalah Ki Tunggul Sucomanik. Wah, nama asli beliau itu siapa ya kira-kira? Sahabat mau ingin tahu nggak kira-kira? Kalau ingin tahu datang ke sini. Gitu ya. Nggak apa-apa lah, kita kasih bocoran aja. Siapa namanya sebenarnya? Iya, ngapunten ini apa namanya Gus Rul ini bisa aja terlalu berlebihan ceritanya. Yang namanya aslinya ya Tony Eko Sulistiono. Iya, jadi ya seingat saya itu dari sahabat-sahabat saya sendiri termasuk mungkin yang kelihatan tapi tak terlihat ini. Gitu ya. yang kasih nama julukan Tunggul Sucomanik itu bukan saya sendiri. Gitu ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong itu udah dideklarasikan belum nama itu? Kayaknya dulu itu berempat ya. Bentar ya. Nah, di samping beliau ini ya, Mas Tony ini ada. Nah, ini tidak asing yang saya bilang tadi. Tapi bukan orang asing ini, asli original orang sini ini. Ya, ini pelaku sejarawan dan budayawan juga apa namanya spiritual. Spiritual ya. Spiritual, sejarawan dan budayawan juga ini. Salah satu budayawan yang ada di Mojokerto sih. Gitu ya. Iya. Karena gini ya, siapa yang tidak kenal dengan beliau juga? Iya, Mas Bathara Bumi. Iya. Kalau di nama budayanya kan Bathara Bumi gitu ya. Iya. Dia kan beliau kan salah satu figur yang yang pernah membuat pembaharuan lah di daerah Trowulan khususnya, bahkan di Mojokerto ya. Iya. Untuk membuat sebuah event yang begitu besar, skalanya bukan nasional saja tapi internasional. Leres ngoten nggih. Itu ya tidak seperti itu juga. Oh. Apa artinya saya kalau tanpa sedulur-sedulur semua? Nah, itu. nih karakter asli dari memang sesepuh ya, sesepuh asli, sesepuh tulen itu. Beliau tidak ingin menonjolkan ya pribadinya, padahal ya sebenarnya sudah diketahui kebanyakan orang kan. Kiprah beliau seperti apa, sepak terjang beliau seperti apa. Nah, di samping Mas Tony juga ada ini siapa? Kalau boleh tahu, saya belum kenalan masalahnya. Ya, nama saya Anan. Mas Anan. Nggih. Asli mana? Domas. Ya. Dusun Kasihan. Dusun Kasihan Domas itu tetap ya kecamatan ikut wilayah Trowulan juga ya. Nah, ya sahabat dua mata gini. Ceritanya gini kan, awalnya tadi kita kan mau mengobrak-abrik kan ya, mengobrak-abrik bahasanya obrak-abrik. Mengobrak-abrak. Ya, sekalian ini tujuan kita memang silaturahmi ya sahabat dua mata, kita silaturahmi anjang sana ke sesepuh-sesepuh yang mana beliau adalah bagian dari pemangku budaya dan tradisi yang ada di bumi Mojopahit. Nah, apalagi kalau sahabat bisa saksikan ya, kalau kita lihat di sekeliling kita ini suasananya itu sangat kita seolah-olah kembali ke zaman di mana kita dulunya belum ada. Nah, mungkin bagi generasi penerus ya, anak-anak muda, teman-teman, sahabat-sahabat di seluruh Nusantara bahkan di seluruh mancanegara bisa dilihat nanti. Ya, kita akan mereview tempat-tempat yang mana tempat ini banyak sekali ornamen-ornamen yang mengandung filosofi yang begitu berharga kalau kita bisa kuak satu persatu gitu kan ya. Nah, mungkin kali ini kan saya tadi gini ceritanya. Maaf ya. Monggo. Tadi ceritanya kan gini, saya berkeinginan pertama silaturahmi ya. Yang kedua ini saya ini kepingin mengetahui koleksi panjenengan. Otomatis kalau yang namanya tokoh budayawan ataupun tokoh spiritual pasti berhubungan erat dengan yang namanya pusaka. Nah, ini pusaka. Kira-kira boleh nggak kita ini mereview semua koleksi panjenengan? Nggih, alhamdulillah ini
pertama saya terima kasih atas kedatangan dari tim Dua Mata. Ini suatu kehormatan bagi saya sendiri, kedatangan tamu agung yang dipandegani dening Gus Rul, ya. Gus Khairul Anam ini luar biasa ini. Memang di sini di gubuk saya ini ada beberapa pusaka, mungkin apa yang nanti bisa diungkap atau diperlihatkan sama sedulur-sedulur yang ada kaitannya tidak hanya dari untuk saya sendiri, tapi untuk dusun Jatisumber itu sendiri. Meskipun pusaka ini mungkin dari segi fisik itu sangat sederhana, tapi di situ termuat mungkin sejarah dan kegunaannya bagi dusun Jatisumber itu. Jadi ada beberapa pusaka memang, cuman kita nanti akan dengan rasa hormat, karena ini saya ini setengah ditodong sama mikrofon ini. Aduh, saya tidak bisa mengelak. Jadi ini pun saya juga tadi harus persetujuan sama Mas Bathara Bumi ini. Ya, termasuk diantaranya memang yang ikut mengangkat dan uri-uri atau melestarikan budaya yang ada di Dusun Jatisumber, termasuk ini adalah salah satu wilayah dulu Kota Raja Majapahit. Itu di situ. Nah, sahabat ya, sudah dijelaskan tadi. Tapi saya tetap kepingin juga mereview, melihat koleksi beliau. Nanti yang disampaikan oleh beliau mungkin ada salah satu mungkin pusaka yang memang mengandung nilai sejarah ya, yang berhubungan erat dengan dusun Jatisumber. Tapi sebelum itu mungkin saya diperkenankan untuk mereview, melihat-lihat, boleh nggak? Monggo. Ditemani jenengan lah juga. Jadi kalau untuk melihat pusaka yang biasanya dikirap, karena ini biasanya dari agenda kegiatan pusaka ini saat dikirap, yaitu saat bulan bulan Asyura, bulan Ruah. Iya, bulan Ruah. Jadi berkaitan dengan acara Ruah Dusun. Iya, Ruah Dusun. Jadi biasanya sebelum pusaka ini dikirap, itu di sini diadakan jamasan dulu. Jadi diajarkan jamasan sederhana. Setelah itu dari Cucuk Lampah itu pengambilan pusaka di sini, melakukan beberapa agenda kegiatan untuk pengambilan pusaka untuk dikirap gitu. Jadi ya mohon maaf, bukan kita ini mengkultuskan, tapi karena ini bagian dari budaya kita ini, uri-uri kearifan lokal, melestarikan budaya leluhur kita. Jadi mungkin sebelum kita perlihatkan pusaka ini, Mas Bathara Bumi termasuk di Dusun Jatisumber adalah salah satu tokoh juga untuk sekarang ini termasuk juga bagian dari sesepuh juga yang ada di Dusun Jatisumber. Karena beliau juga yang dulu merintis kegiatan-kegiatan semacam ini, tali estafet dari para leluhur. Karena ada dua konsep dasar dari kegiatan kirap budaya kirap pusaka ini. Itu satu, dikala acara Wadusun itu adalah wujud dari rasa syukur warga Dusun Jatisumber karena sudah diberikan Dusun Jatisumber, kita tinggal meneruskan agar mencapai
Dusun Jatisumber yang Sumaripah Loh Jinawi, Toto Tentrem Kerto Raharjo. Jadi yang kedua dikirap ini agar dari sisi eksternal atau hubungan kemasyarakatan ini tetap terjalin upaya-upaya untuk melestarikan budaya. Jadi termasuk kirap pusaka ini agar karena pusaka ini bagian penting dari kas Dusun Jatisumber. Jadi ini peninggalan dari leluhur kita sendiri. Ini informasi yang kita terima saat itu bahwa pusaka ini memang didapatkan dari Punden Dusun Jatisumber itu. Berarti intinya pusaka yang panjenengan ceritakan itu tadi memang pusaka asli peninggalan leluhur yang ada di Dusun Jatisumber. Seperti itu ya, kurang lebihnya. Jadi ya Itu proses perolehan pusaka itu secara kasat mata, maaf kalau saya bilang kasat mata atau tak kasat mata kira-kira. Jadi kalau saya waktu itu proses penerimaan pusaka itu jujur saja pengambilan pusaka itu bukan pribadi saya. Iya. Saya bukan ahlinya ini. Yang ahlinya itu yang di depan saya ini. Saya hanya menerima dari sahabat saya waktu itu bahwasanya ini adalah salah satu pusaka memang dari Punden Dusun Jatisumber. Karena waktu itu ada sasmito, mestinya ini yang dikirap itu harusnya ini pusaka asli dari Dusun Jatisumber. Dan alhamdulillah waktu itu dari sahabat saya memberikan ini adalah salah satu pusaka saat itu diambil secara metafisika ya, secara ini dari kita memohon kepada Gusti Engkang Maha Agung lantaran agar kita bisa menerima titipan dari para leluhur yang ada di Dusun Jatisumber untuk dilestarikan. Jadi ada simbolis bahwa pusaka ini adalah peninggalan dari leluhur Dusun Jatisumber itu terus. Nah, mungkin kita coba mereview dulu ya. Kalau boleh, maaf ya. Kita review bagian-bagian yang ada di. Kalau boleh tahu ini tepatnya itu gimana? Kediaman ataukah padepokan ataukah tempat praktek ya? Tempat praktek ini ya. Nah, lebih tepatnya gimana Ki? Iya, ini lebih tepatnya ini jadi kalau awalnya tempat ini itu sebuah kediaman memang. Tapi dari saya secara pribadi itu kita fungsikan dulu itu tempat ya bareng-bareng tukar pikiran dalam tanda kutip tukar pikiran ini kita ini bersama-sama ngaji alam gitu, tukar pendapat gitu aja ya, hanya itu. Terus selang sekitar antara 5 tahun bahkan saya diajak serta sama Mas Bathara Bumi ini jadi untuk ikut bersama-sama melestarikan budaya yang ada di Mojopahit ini sehingga kita fungsikan juga sebagai semi rumah budaya. Jadi termasuk yang ada di depan saya ini yang lagi tanya-tanya ini ya tamu agung yang senantiasa ini yang dulu bersama-sama dengan para pelaku budaya yang lainnya ya. Itu saya ingat saya tahun 2014 ya Mas Eka ya. Ya itu. Jadi tapi sekarang seiring waktu ini juga kita fungsikan sebagai homestay juga art gallery. Jadi di sini kami mempunyai beberapa koleksi termasuk patung, terus peninggalan-peninggalan termasuk pusaka dan sebagainya. Ini karena pusaka ini adalah salah satu peninggalan luhur, peninggalan yang luar biasa dari leluhur kita. Jadi saya hanya bisa melestarikan saja, hanya itu. Ya, itu. Nah, untuk itu sahabat ya, tetap saksikan tayangan kami selanjutnya untuk mereview semua koleksi beliau
tetap saksikan hanya di Dua Mata. Sahabat Dua Mata ya, kita mencoba mereview pusaka yang sudah dijelaskan tadi. Nah, ini di depan kita ada beberapa pusaka yang kelihatannya ini memang sebuah pusaka, bisa dikatakan ini adalah sebuah tombak ya. Iya. Kalau boleh tahu ini eranya era apa ya? Ini sejauh ini memang pusaka yang kita dapatkan dari leluhur ini ada 2 ini, Gus. Jadi ini yang biasanya kita kirap itu ini dari punden ini. Jadi ini yang dari Empu Supo, Gus. Cuman ini pusaka ini tidak dikirap, ini untuk tungguk desa gitu. Iya. Jadi biasanya yang dikirap itu 3 pusaka ini. Terus yang ini itu ditaruh di punden. Jadi ditaruh di punden untuk itu. Jadi beserta diiringi dengan sama ini, jadi ditaruh di punden payung ini sama pusaka tungguk desa itu. Ini. Nah ini ya, Iya. sahabat Dua Mata ya. Nah, Kalau pusaka ini bisa jadi kemungkinan ya eranya ya era Majapahit, Empu Supo gitu. Tuh. terus ini ada di Iya. sampingnya ini ada beberapa keris ini. Mungkin ini hanya beberapa keris yang koleksi kita dapat dari kita dengan sahabat-sahabat itu. Jadi karena secara kebetulan memang kita ada satu grup antik, grup pusaka. Jadi ini kita dapatkan dari beberapa pemilik dan ada juga beberapa pemberian langsung. Cuman kalau pemberian itu ini dari seseorang itu saya taruh di dalam ini. Ya, ini yang berupa petok. Penasaran nggak ini Iya. dibuka nggak? Maksudnya ini kacanya? Nggak. Enggak usah ya. Nggak usah ya, langsung aja. Yang Ini. Nah, ini ada 2 langsung Iya. aja ya. Nah, ini. Nah, ini Jadi karena koleksi-koleksi. kita memang ya kita juga ini art galeri Iya. ya juga kita memang menjual beberapa koleksi patung dan juga memaharkan beberapa pusaka kalau memang ada yang berminat begitu. Ini kayak kujang nih kayaknya. Enggak. Yang ini kujang ini. Yang Gus. kujang Iya, ya, yang kan? ini kujang. Jadi, Kujang ini khas pusaka. Iya, pusaka dari Sunda ya, Sunda dari Sunda ini. Ini ada beberapa yang lumayan sepuh, Gus. Nggih. Nah, ini. Monggo. Nah, kita coba ke gudang penyimpanan pusaka. Yuk. Nah, ini yang sebuah pusaka betok. Jenisnya bedok gitu Iya, ya. yang ini betok. Bedok itu era apa ya namanya? Maaf ya, kabudan gitu Kabudan ya. ini, ya. Jadi kalau pusaka yang ini tuh awal saya yang dapat awal pusaka ini. Jadi sebelum saya mendapatkan pusaka yang lainnya, pusaka ini yang seringkali menemani. Berarti pusaka sebagai cikal bakal pusaka-pusaka yang Iya, betul, lain. iya. Tapi yang ini belum lama ini saya dapatkan ini. Dari seseorang yang menitipkan kepada saya. Nah, ini Iya. sahabatnya. Jadi pamornya Sutro Banyu ya ini ya Gus ya. Sutro Banyu. Jadi ini kemungkinan ini eranya Singosari ini Gus. Era Iya Singosari. Singosari. Ini warangkanya asli enggak? Saya dapatnya Sudah sini beserta ya warongkonya. Cuman mungkin warongkonya saat itu ya barulah. Tapi pusakanya ini memang insya Allah ini original sepuh Gus. Eranya Singosari ini. Betok. Seperti ini. Betok namanya sahabat ya. Terus gini, uniknya dan yang perlu kita
pahami ya sahabat dua mata, khususnya para generasi penerus ya. Ketika membuka suatu pusaka itu pasti ada tata caranya. Nah itu tidak sembarangan seperti membuka pusaka atau membuka apa namanya. Nah seperti layaknya pisau dapur, enggak, beda. Karena ini bentuk penghargaan kita dan bentuk penghormatan kita kepada jasa dari para leluhur terdahulu yang memang membuat pusaka ini. Jadi mulai dari pembukaannya kan nggak boleh sembarangan gitu. Betul. Kalau prinsip saya, jadi kenapa kan mungkin ada beberapa pelaku atau pemilik pusaka. Bagi saya para leluhur itu luar biasa. Jadi nggak ada pusaka yang tidak baik. Soalnya di mana seiring pembuatan pusaka itu pasti di situ diiringi dari sebuah tata cara pembuatan pusaka ini dengan seiringan doa. Jadi nggak mungkin lah leluhur kita itu membuat pusaka dengan doa-doa yang tidak baik. Jadi pasti pancaran energi yang diciptakan dari sebuah pusaka saat dibuat itu karena ada rasa disejo, tari bahasa Jawanya itu disejo dengan pembuatan sebuah permohonan yang baik kepada Gusti Ingkang Maha Agung. Jadi saya yakin semua pusaka itu mempunyai maksud dan tujuan, dan yang jelas doa-doa atau mantra yang dibuat itu doa-doa yang baik. Jadi tergantung si pemilik pusaka itu sendiri cara penggunaannya. Betul. Iya. Jadi tidak mungkin para leluhur kita itu membuat pusaka itu dengan maksud yang tidak baik. Pasti dengan doa-doa yang baik. Karena si pembuat pusaka para leluhur kita itu mempunyai kelebihan-kelebihan dan linuwe dibandingkan kita sendiri, saya sendiri maksudnya itu. Saya hanya penikmat. Gitu ya. Iya, saya hanya penikmat saja, melestarikan peninggalan sejarah. Jadi kalau menurut saya, dalam kepahaman saya, leluhur itu saat membuat sebuah pusaka ini pasti dengan mantra-mantra yang baik. Jadi energi yang dipancarkan pasti energi yang baik. Terus dari sisi kacamata spiritual panjenengan lah, ini pasti ada ya. Ini kan yang menjadi daya tarik bagi kita ya. Setiap pusaka itu pasti dihubungkan dengan hal-hal mistis ya. Bener nggak sahabat ya? Nah ini boleh pegang nggak kira-kira? Oh iya, monggo Gus, monggo. Nah ini saya diperkenankan untuk memegang sebuah pusaka yang begitu istimewa ya. Iya. Nih. Kita pahami dari sisi nilai artistiknya juga itu begitu istimewa, begitu hebat. Di samping itu karena memang proses pembuatannya tadi dibarengi oleh laku spiritual oleh sang empunya, maka hasil yang hasilnya itu memang sungguh menakjubkan ya. Hebat ya. Tidak boleh disebutkan, yang penting itu hebat. Nah kita coba yang lain aja Ki. Biar penasaran sahabat dua mata ini ya. Nah begini ya. Nah cara membuka, menutup. Sebelum membuka itu harus ada penghormatan, sama halnya ketika kita mau mau menghadap kepada orang yang lebih tua, kan pasti harus penuh dengan sopan santun, adab atau tata krama. Sama halnya seperti ini. Jangan dikait-kaitkan dengan hal yang syirik. Wah itu sudah kuno, itu pemahaman yang ketinggalan zaman itu. Bener kan? Betul.